Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qala fi kitabihil aziz yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-qailu inna syahra rajaba syahrun azimun man shoma minhu yawman kataballahu ta'ala lahu sawma al-fasana ila akhir hadis wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadana syahra ummati. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, wabil khusus guru orang sadayana Syekhuna al-Mukarram selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda Mungangan anu kusin kudu Muhammad, mudah-mudahan mantena ingin keberkahan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dipasihan umur panjang anu barokah, dipasihan kesehatan jasmani sareng rohaniana sehingga biasa terus mendidik orang, membina orang dari minaz zulumati ila nur. Amin ya rabbal alamin. Para pimpinan majlis dzikir, majlis ta'lim anu bisa kusin-kusin seperti hiji-hijina, mudah-mudahan demirangan karena penghormatan sempurna, mudah-mudahan mantena saya sami kenging keberkahan, kenging kemuliaan, kenging keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu anu hadir dina ieu tempat anu sami-sami kusin-kusin kehormat, mudah-mudahan barang sadaya maghfirah rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawangi ieu urang sadayana masih aya dina kasehatan jasmani sareng rohani, sehat wal afiyah, sehingga orang sadayana biasa melaksanakan kewajiban orang, rutinitas orang nyata takdim dzikir marek Syekh Abdul Qadir Jalani. Mudah-mudahan niatna orang, lengkapna orang ka majlis taklim ieu sehingga dan wasilah ke urang sadayana uruna maghfirah sareng rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari cairna urang, ngariungna urang dina majlis nu mubarakah ieu sehingga dan wasilah ieu ke urang sadayana jaga akhirat dikumpulkeun deui bareng-bareng, dicaikeun deui bareng-bareng, ngariung deui bareng-bareng dina surgana Allah Subhanahu wa taala bersama Syekh Abdul Qadir Jalani dan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sinarang salam mugia senantiasa dilimpahkan ke baginda alam adalah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta berkhilaf kaburang selaku umatna anu senantiasa taat patuh manut kana ajaranana. Mudah-mudahan orang sadayana jaga di akhirat sing kenging syafaatul uzma pertolongan anu agung timantena. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sadayana rahimakumullah, sim kuring teu aya sanes, teu aya ngawanian maju di harup ieu selain atas izin guru urang sadayana. Insyaallah mudah-mudahan sim kuring tiasa laksanakeun amanah ti guru urang sadayana. Hadirin sayyidah rahimakumullah, biasana sim kuring kapungkur mah ngabahas atau ngahanca kitab fikih. Tapi dawuh ieu mah seutik memper, seutik menyimpang dari hancaun, sebab sim kuring ningali dina grup PA oke, grup zikir manakib acara teh rajaban terus dia rajaban. Maksudnya rajabanan aya di mana? Aya di pegung keneh heureun gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh inna rajaba syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadana syahrul ummati. Ini orang dia bahas rajaba syahrullah. Rajab itu bulan Allah, syahrullah. Berarti yang mengagungkan Allah, hakikatnya pakai bulan ini mengagungkan Allah. Yang diistimewakan, dikhususkan untuk bulan Rajab ini. Kenapa di bulan Rajab ini disebut dengan Rajab Syahrullah, bulan Allah? Karena dalam hadis yang lain mengatakan bahwa Rajabun itu Syahrul Maghfirah, Syahrul Maghfirah, bulan pengampunan. Orang sering mendengar bulan pengampunan teh pada bulan Ramadan. Bulan Turi Ramadan, bulan penuh perjuangan, bulan penuh perjuangan Ramadan. Sebenarnya bulan pengampunan bulan Rajab, bulan minta ampun, bulan minta ngahampura. Itu salah satunya bulan Rajab, bulan puasa. Bulan Rajab ini adalah bulan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang meminta ampun, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya. Orang sering ngaos istighfar, sering Pak Bu, sering ngaos mah, sering maca mah, bahkan sampai ngabut dah. Tetapi apakah ngabudahna orang paham, orang sampai pegel ngaos istighfar? Hati orang, pikir orang fokus ke minta ngahampura ke Allah terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Berarti ketika orang membaca Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, hati orang tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan, sama dengan omdok. Ngomong doang gitu. Maka insya Allah di bulan Rajab ini suatu bulan kagungan Allah Subhanahu Wa Taala, orang bisa benar-benar memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang bisa disamakan dengan kenabian, kewalian yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Para nabi, para wali itu ketika memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Rajab inilah Allah mengampuni terhadap pengakuan dosa-dosanya. Dan dikatakan sebagai Syahrul Maghfirah. Hadirin sekalian rahimakumullah. Orang sering ngadoa ketika datangnya bulan Rajab di mana-mana
di majelis taklim, di kumpulan jamaah-jamaah zikir, jamaah-jamaah yasin dan jamaah yang lainnya, di awalan bahkan diakhiri dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana wa hasilna dibaca gitu. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan pada kami pada bulan Rajab ini, keberkahan. Berarti udah yang menambah berkah gitu. Berkahnya naon? Hiji tambah hiji dua tambah dua opat. Berkah teh Pak, hiji tambah hiji dua tambah dua opat. Hiji tambah hiji kalau bisa ngaji bisa ngadoa. Dua tambah dua opat kalau bisa ngadoa menang berkah. Eta berkah teh. Opat tambah opat, kamu terus menang berkah mual kelaparan. Dalil kirata pola Syekh kabayan pi kita di sanajan. Bener apa direalisasikan, bener pisan. Secara materi atau secara lahiriah bisa ngaji, bisa ngadoa, terus ngadoa menang berkat, senang berkat mual kelaparan. Nah kelaparan didinya berkat didinya lain berkat orang menang sang ngumpul secara lahiriah, tapi sang batiniah. Kelaparan didinya bukan kelaparan orang kekurangan naon-naon. Dari segi lahiriah kurang dahar atau sampai kurus kering, kurang gigi, tapi kelaparan. Dan kelaparan ini orang kelaparan karena menang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi orang bisa ngaji, bisa doa, bisa menang. Ketika orang mengambil hayang berkat, diundang masyarakat Pak Amil, bayahna, punten Pak Amil. Penting ayeuna ba'da Isya di Hakinan Salih acara 40 poean almarhum. Dina pikiran Pak Amil bah menang berkah. Bener teu? Aya sekilas menang berkah. Dan ketika di pikiran orang bah menang berkah gitu. Apakah dengan semuanya eta berkat bakal datang ke orang? Itu kamu tadi teang gitu. Wayang nama dari Isa Pak memang angkat nawai usoli nekah dan sampian kurang menuju tempat berkat. Eta dari kirata Pak gitu kan. Mesin kuring mah tukang nalar, tukang ieu, tukang lulumpangan jadi ngaji alam gitu. Ngaji alam. Karena berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah diperintahkan boleh turun ada bis samawati wal ardh wa ma fil ayatam in kuntum qauman la yu'minun. Qul katakanlah Muhammad, unzuru ma'adha bis samawati wal ardh, perhatikan apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa in tughnil ayat wa ma tughnil ayat wan nutur, kalau seandainya tidak bisa mengambil pelajaran yang ada di langit dan di bumi, in kuntum qauman la yu'minun, tidak akan menjadikan manfaat apa-apa pelajaran itu bagi orang yang tidak beriman. Sedangkan orang sedayana ketika waktu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah gairah hidup, gairah semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperlukan medan, kita diperlukan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana. Dawayahna orang hidup di alam dunia, alam nyata, alam benda. Maka alam dunia itu kita perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperuntukkan bagi manusia, bagi makhluknya sebagai sarana dan prasarana untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tempat-tempat kaulah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka apapun yang ada dunia ini jadikanlah sebagai sarana untuk mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun berkat anu menang ambil hasilnya doa teh itu jadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hubungan ajeng barokah. Nah, hubungan yang Allah barik menapi rojaba erat sekali hubungan anak. Karena ada dalil akli, dalil nakli. Dalil akli, dalil nakli. Nah, sempurna dilobakan dalil akli. Nah, contoh dia, ketika orang yang mengabdikan diri pada Allah memerlukan motivasi, memerlukan semangat. Nah, semangat orang beribadah kepada Allah mual bukti semangat orang lamun tenaga. Terus ada semangat yang ngumpul gitu kan. Hayang sholat, semangat hayang sholat. Nah, tadi tenaga bisa sholat. Nah, tadi belum gitu. Congkek gitu. Disare. Orang hayang ngaji menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis zikir. Hayang semangat menunggu. Kudu penting aya kudu hadir urang. Tapi orang betul boga tenaga bisa hadir. Maka semangat dan tenaga diperlukan sehingga urusan duniawi dan ukhrawi itu harus seimbang. Makanya dari akhir ya, ketika ibu-ibu sadayana bapak sadayana udang sarek, ayam tuang, yang dahar, udang dahar, udang sarek yang dahar berarti keburuk lapar kan gitu. Apa yang ada dalam pikiran orang ketika yang dahar? Pasti dalam pikiran kita ada nasi, sangu, segar kan gitu. Nasi, sangu, segar. Nah, sang pikiran sangu, tidak pikiran orang ayah sangu. Tah ketika ayah pikiran sangu sapiri kita kira-kira ayah di mana tah sangu sapiri kita? Ayah di dapur, di meja makan. Nah, orang mau makan hudang tak? Mau makan hudang tak? Walaupun dipikiran orang ayah sangu sapiri kita di dapur. Mau makan hudang, kamu rencana ayah merencangan ayah sangu. Kamu ada laki hudang sare yang dapat, yang tuan. Mangga pak, sangan tuan sama ngumpul. Kira-kira kamu ada hana bu, pak. Kira-kira kamu mah tuan tak? Ketika orang yang dahar, gitu kan, ayah sama mah, ayah dengenak, gitu. Kira-kira kamu mah ada hana? Ayah sama anak tuh tak Korea, benar Korea. Tapi ayah dengenak, yang lauk ayam, yang sate. Pasti yang itu kan langsung cekelek, melek kan gitu, langsung melek baik dan terus orang udah langsung udah baik, mana mah siap tuh kita gini. Dan ketika dalam pikiran ada nasi, ada lauk pauknya, timbul semangat untuk menghampiri, menggapai nasi dan lauk pauknya. Dalam pikiran orang kan seperti itu. Maka otak, jadi pikiran ada dalam otak memerintahkan bujur. Jur, supaya natah gerak, sudah nanggung gitu. Nah, orang mana bisa udang ngumpul di tempat sare. Ketika orang juga pikir hayang ke dapur, udah pakai naon dah, dulu lempang otak merintah kak, suku ku lempang lengkah ke sampean, kalengkah, terus kalengkah ke suku teh, dengan ada suku. Lempangna kemana mandi baik. Suku mungkul bareng-bareng nutur ke suku, nutur ke indung suku kemana baik kan gitu. Kemana baik jalanan gitu kan. Arek mentok, arek naon yang penting lempang mereka harus suku kan gitu jadinya. Begitu. Kalau tak kereta, dapur ini bisa lempang mungkul, sedangkan jalanan apal kemana kan gitu nih. Maka otak memerintahkan mata untuk memperhatikan alam sekitar sehingga tujuan kaki dan tujuan otak yang ada dalam otak itu benar-benar tercapai, memanduknya mata itu untuk mencapai ke dapur, ke tempat makan.
tidak mau ngobrol dulu Bu Pak gitu kan. Terus sampai ke tempat makan, di situ dilihat ada nasi, ada lauknya sudah tersedia semuanya, hidangan yang bikin nafsu, bikin ngiler. Apakah ketika orang yang ngalih sangu dina baskom, terus dengan sanguna baskom sanesna, sambal dina coetna dan lain sebagainya masih kene tempat-tempat negara deh. Apakah dengan seponyong-ponyong ketika panon ningali eta tuan langsung dilebani dahar? Bu, Pak, langsung ke ningali eta sangu langsung nyamperkeun ka Pak Paham. Itu teu. Wow gitu. Masih memerintahkan panangan kan gitu, kotak tangan, soktah gitu kan, gerak cokotan, sanguna dengan sanguna dan sebagainya. Tasil-sileun ge karena punya etika, punya tata cara, gitu kan. Otak sudah diisi dengan ilmu, etika dan caranya. Otak punya pikiran ketika mengambil nasi untuk makan, langsung nyomot dinu baskona, dinu bobokona, amun angin dinu baskona langsung coba kusuk panah itu. Akan merintahkan mengambil piring, mengambil garpu, mengambil sendok. Tanyuk samuna aya centong, namanya centong. Padahal terus geus tah gitu kan. Sak piring metung aya dengan samuna. Saya dengan sangu itu baru tangan kita beroperasi, berfungsi sebagai mestinya, mengambil dan menyampaikan melalui mulut. Dari mulut am makan. Tadi teh ketika orang ningali sangu dengan sangu nakumpit, pinafsun, pingileureun, sehingga di situ ada di udah nafsu, dua nafsu, Pak. Nafsu mutmainah dengan nafsu syahwat, nafsu amarah sebagainya. Dan ketika orang bagaimana mengendalikan nafsu yang mutmainahnya atau nafsu amarah atau nafsu syahwatnya? Ketika orang memakai nafsu mutmainah, maka ketika barang tua memakai aturan, namun ada istilah aturan lah, makanlah sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Eta aturan dina otak orang, dina pikiran orang. Namun eta dipakai dengan nafsu mutmainah. Kedua nafsu amarah, nafsu syahwat, ketika ningali eta teu moal ngukur kana kemampuan perut, kemampuan patuangan, nu aya di habat sadayana, sehingga timbulah kemerdekaan tadinya, Pak. Jadi hubungan yang berkah itu adalah sesuatu yang memotivasi seorang untuk menambah amal ibadah, memotivasi seorang untuk menambah amal ibadah, menambah ketakwaan, menambah keimanan. Itu barokah. Hasil kerja kita menjadikan motivasi semangat lagi dalam ibadah, itu namanya berkah. Hasil apa yang kita konsumsi, hasilnya adalah sebagai motivasi, membuat semangat untuk lebih giat lagi bekerja, lebih giat lagi beramal, itu namanya berkah. Dan ketika kita barang tuang teh, gitu kan, orang makannya sesuai dengan aturan, apa itu sunnah-sunnah Rasul kita gunakan, maka yang akan terjadi adalah benar-benar hasil makan itu menjadikan motivasi, menjadikan semangat untuk lebih giat lagi dalam bekerja dan beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tidak sesuai dengan aturan, dengan menggunakan nafsu amarah, nafsu syahwat, maka yang timbul bukan keberkahan, tapi laknatullah yang akan timbul. Sebatas tuan keberkahan, kemudian nyekal betul orang kan lompat ke baham, terang, lompat ke luhur ke panon kuduna, nanti supaya mangkat ngaji, tangan dingin, tangannya biasanya sapiring nambah gitu kan, dua piring untuk nama gitu kan, betul kemerkaan, udang ge jujur asa di lem, lompat ke panon untuk nama, cek panon teh sayang turun otak yang tidak berfungsi lagi, gitu kan. Untuk nama nita awak
tidak ngaboler, ngaboler rasa gedeng gitu. Untuk nama kalah kalabasan itu akibat daripada kita menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan aturan, akan timbullah bukan keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab. Berarti yang kita kejar adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya mengejar keberkahan di bulan Rajab ini? Banyak cara, banyak pedoman-pedoman hadis Nabi, banyak anjuran Nabi Muhammad SAW bagaimana memuliakan, bagaimana memanfaatkan bulan Rajab ini supaya benar-benar keberkahan bulan Rajab nyampe dan bisa kita dapatkan. Nah, untuk mendapatkan barokah bulan Rajab ini, sebenarnya menyangkut secara detail apa saja harus kita lakukan. Saeutikna akan cerita. Sekarang ngaji alam kene apa? Kita ngaji alam banyak, dengan gudang sare, ini kan. Tuan, kita ngaji alam, gitu. Ngaji alam. Ngaji alam tadi. Bagaimana kita mengajar keberkahan di Rajab ini melalui tuntunan alam? Di mana di bulan Rajab ini ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa kejadian ini, sehingga menjadikan penentu amal ibadah seseorang diterima atau tidak diterimanya. Itu kejadian Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh-olehnya sholat begitu. Dengan sholat adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan berarti membangun agamanya. Bersiapa yang meninggalkan sholat akan sama aja dengan merontokkan bangunan agamanya. Itu penentuan. Nah, seperti sampaikan gitu Pak. Ketika Nabi Muhammad SAW di pertengahan malam tidur bersama putri Nafamana, Abi Thalib, Ummu Hani, sedang keponakannya habis melaksanakan sholat sunat tengah malam. Selesai melaksanakan sholat sunat tengah malam, pergilah ke Masjidil Haram. Di situ Nabi Muhammad SAW tidur-tiduran. Bahkan habis sembahyang dulu situ sholat sunat antara Hijr Ismail dan Ka'bah, di antara Hijr Ismail dan Ka'bah. Ketika tidur beserta paman-paman yang lainnya, mereka tidur datang sampai menghampiri Muhammad bersama malaikat yang lainnya, malaikat Mikail, menghampiri juga. Bahkan mereka sendiri membawa kendaraan yang disebut buruk etan. Terus yang dinamakan Nabi Muhammad yang malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW dibangunkan oleh malaikat Jibril. Habis dibangun oleh Jibril, malaikat Jibril memerintahkan para malaikat yang lainnya untuk ngagotong Nabi Muhammad di si gudang sare, karena gudang kita digotong dibawa ke sumur Zam-Zam. Di sumur Zam-Zam akhirnya Nabi Muhammad direbahkan, ditidurkan, dibelek dari leher sampai ke bawah perut. Dikeluarkan hatinya, dicuci hatinya, disuruh ngambil air Zam-Zam, cuci pakai air Zam-Zam, sehingga ada segumpal darah hitam. Di mana darah hitam adalah tempat setan, tempat iblis membisikkan kepada hati manusia. Jadi hati itu ada segumpal darah hitam lagi, Pak. Darah hitam itu ada salah satu tempat, gitu, sarana untuk iblis bisa masuk dan menggembosi, membisikkan, bujuk rayu setan terhadap diri kita. Dibuang oleh malaikat Jibril, sudah bersih, dicuci air Zam-Zam, tutup kembali. Yang sehingga dioperasi itu kembali, rapat kembali, selesai. Berarti Bismillah dan Muhammad sudah bersih daripada kotor-kotor urusan dunia, sehingga diisi oleh malaikat Jibril melalui nurnya Allah Subhanahu Wa Taala, dengan nur keimanan, dengan nur segala-gala nurnya. Makna daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidur di Masjidil Haram
terus dibangunkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke sumur Zam-Zam untuk disucikan, untuk dimandikan, dibersihkan. Termasuk dimandikan apa? Mandi luar dalam. Ketika orang punya hajat, ketika orang punya tujuan, pastikan dia boga hajat, pastikan dia boga tujuan. Secara umum tujuan kita adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Arek usaha naon bae ge, arek amal naon bae ge, arek ibadah naon bae ge, tujuanna menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ketika orang hayang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, urang kudu boga anu bisa ngabimbing urang. Yakin urang mah al insanu mahal khata wa nisyan, masih keneh bodoh, masih keneh awam, masih keneh jauh tina kasempurnaan. Si barang memerlukan seorang pendamping, memerlukan seorang pembina, ngabina hati orang, ngabina raga orang untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad punya guru, gurunya adalah malaikat Jibril. Nabi Muhammad terus benar-benar yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih perlu pendamping, perlu penunjuk. Karena dia apa lagi orang, tapi dia juga ke Allah. Maka perlunya seorang guru. Alhamdulillah orang sudah punya guru yang bisa membimbing kita untuk menggapai Allah Subhanahu wa taala. Tolong dilepaskan kata guru, tolong sampai lepaskan. Kalau kita ingin jalan kita benar-benar murni, benar-benar lurus, dapat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Geus meunang guru, da orang ngaji teh ya ka guru. Tadina orang teh nyaho cara mandi, dibere nyaho guru mandi. Bagaimana orang cara wudu, teh nyaho awal nama itu kan. Orang ngaji dibere nyaho guru. Dibere cara mandi anu bener, dibere cara wudu anu bener. Disitulah digembleng oleh seorang guru untuk membersihkan lahir dan batin. Alhamdulillah orang sudah mencapai proses ke sana. Ngaji alhamdulillah Pak Ibu. Sanggeus dipandian gitu kan, otomatis berarti orang sudah siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah selanjutnya demi menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang keberkah di bulan Rajab ini. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ ada Hijr Ismail, kembali lagi ke Hijr Ismail. Di Hijr Ismail depannya Ka'bah, pojokan Ka'bah ada Hajar Aswad, pojokan Ka'bah yang lain ada tempat telapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Maknana naon? Makna naon? Kita itibar ke urang. Walaupun hanya sekedar bangunan dan tapak tilas sejarah, tapi itu mengandung arti, mengandung pemahaman yang sangat penting sekali sebagai pedoman hidup orang untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi bekal guru orang. Dikatakan Muhammad ketika ditutup, ketika dicuci hatinya, diberi ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu keimanan, ilmu dan sebagainya, sehingga orang benar-benar sudah terjamin untuk bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang semoga ilmu apa? Kadang ngaji, nyaho wudu, nyaho sholat, nyaho cara mandi, nyaho cara zakat, nyaho cara sedekah dan sebagainya. Ketika kita mau melaksanakan lagi perintah Allah Subhanahu wa taala atau menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum ke Ka'bah kita melewati dulu Hijr Ismail. Secara apa Hijr Ismail itu? Berarti berhubungan dengan tapaknya, napak tilasnya Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana sikap dan sifat terjangnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam? Dia seorang anak yang patuh dan taat terhadap perintah orang tuanya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah dan kita punya orang tua. Orang tua kita adalah orang tua secara biologis atau orang tua kita sudah dianggap sebagai guru. Maka harus bertaat dan patuh terhadap perintah guru, taat dan patuh terhadap perintah orang tua.
ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Maka kita taat dan patuh terhadap perintah orang tua, perintah guru. Hakikatnya kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kepada orang, sehingga sifat sikapnya seperti Nabi Ismail. Ketika seorang guru orang menginginkan sesuatu, tidak ada kata-kata menolak, tidak ada kata-kata engke, tidak ada kata-kata dan sebagainya. Langsung semua hendak wae. Ibaratnya kalau seandainya guruku, seandainya orang tuaku menginginkan tempatku, maka nyanggakeun. Kira-kira mau apa? Itu tuh menggapai itu Allah seperti itu. Pasrah itu menerima apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, istri kita diperintahkan untuk sujud antara Hijr Ismail dengan Ka'bah. Untuk saya haji pengalaman dulu, sujud di Hijr Ismail. Terus Bu Haji, Pak Haji, terus itu di Hijr Ismail sujud di dinya kan gitu. Tidak salah sunat lah, sujud yang lama di situ. Nah, sujud itu berarti orang patuh taat menerima apapun yang tertentu Allah. Sok mangga nyanggakeun sadaya-daya. Jadi ketika kita awal kita menggapai ridho Allah, pasrahkan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Terus apal jamaah malah wala quwata illa billah, bisa dijelaskan sendiri. Terus apal la haula wala quwata illa billah. Dan itu namanya kisahnya, sejarahnya Nabi Ismail yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Duh alam sih. Si Hijr Ismail intinya nempel di Ka'bah teh, nempel di Ka'bah teh di pojokan. Kalau salam ada sebelum macam kalinya gitu kan, pojokan Ka'bah gitu kan, ditutupan ku semacam bejana gitu kan, bukan detik emas, detik perak lah gitu kan. Bentuknya lonjong, tangannya bulat, ditopong warna hidung. Terus Bu, namanya teh Hajar Aswad. Ini aja alam deui, Hajar Aswad. Tah biasana tanda eta nu lonjong ieu tangahna bolong. Eta naon eta Bu, tanda naon? Boga awewe kan gitu. Nah, orang di sini sunahkan bahkan anjurkan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad. Sebenarnya nama lain Hajar Aswad teh perlu dicium orang teh. Yang perlu dicium oleh kita adalah ibu kita yang telah melahirkan kita. Karena kita lahir dari lubang itu. Hajar Aswad ibarat lubang kita tempat dilahirkan. Tak eta ada perlu diciuman. Maka percuma orang mengatakan Arab naik ibadah haji, hidung kurang di dalam warakeun. Hidung kurang ditinggalkeun. Hidung kurang kehormatan ku urang. Eta perlu seperti itu. Dari Allah fi ridho walidain. Itu iktibar Hajar Aswad. Punang nempel di Ka'bah gitu. Da asal nama Hajar Aswad jauh di Ka'bah. Untuk menyelamatkan Hajar Aswad maka didekatkan dengan Ka'bah. Maka sekarang nempel di Ka'bah. Karena ketika Hajar Aswad nempel di Ka'bah, maka kehormatan Hajar Aswad ada yang menjaganya. Siapa? Abah. Abah, kan Abah? Abal Bashar atau Abal Anbiya kan? Kan sekarang Arab Abah itu bapak kan itu. Kan Ka'bah itu identik dengan Nabi Ibrahim. Berarti Ka'bah itu identik dengan Abah. Ya Abah itu bapak. Jadi kehormatan seorang perempuan ini yang bisa dijaga kehormatan perempuan dan seorang laki-laki, seorang bapak. Yang bisa menjaga kehormatan seorang wanita itu adalah laki-laki. Nah, Hajar Aswad, Ka'bah, kalau berdampingan. Berarti orang ketika mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ulah poho mengabdikan diri, menghormati ayah dan ibu. Ibu jeung bapak, emak karo abah kan gitu. Tak ulah poho eta kan gitu nya. Itu simbol antara Hajar Aswad dengan Ka'bah.
Jadi kunaon Pak gitu kan. Ari kehormatan anak di Masjidil Haram, di Ka'bah. Ari anu disebut makna ke di Masjidil Haram. Ayahnya jauh dari di Madinah, Madinah kan gitu. Nah, ngaji alam ngarang menang kota Madinah gitu. Cek orang Sunda mah bisa diartikan seperti itu Madinah, Nah, karena ketika orang mau ibadah haji awalan gitu kan, yang perlu dikunjungi adalah Madinah heula ininya. Sok ininya sholat jamaah berjamaah selama 40 waktu itu menang. Berarti sok orang ada geus heula, sungkem heula, loba heula, sosonuman heula jeung mak. Rek ka mana-mana teh, rek nang ridho Allah, sok seneng jeung emak. Udah ziarah ka mana bae, rek silaturahim ka mana bae jauh, ulah poho anu deukeut terutama indung bapak urang tong di pohokeun. Percuma urang ziarah ka mana mandi, percuma urang silaturahim ka mana mandi, ai kolot indung urang serangan ditinggal teu tara belum aksan. Alhamdulillah ini jadi mak tadi. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu dari bawah telapak kaki, itu tah hadir aswad eta tah gitu. Sok ciuman tah indung silain indung urang sadayana kan gitu. Ini cium-cium sehingga sepakat sedikit lain gitu, sungkem menghormati. Maka perlu kita gali lagi Pak, istilahnya budaya atau norma-norma orang Indonesia lah gitu kan, orang-orang terdahulu di mana paling tidak minimal setahun sekali orang sungkem dahareun indung bapak. Oh sapa sungkem. Sungkem indung orang calik dina kursi, bapak orang calik kursi, sok orang bareng ngorondang nyamperkeun di salaman sareng tuang rama, tuang ibu, tuang bapak, dicium pandangan anak, kan kieu ciuman bari urang pastaka urang saranekeun dina pingpingna kolot urang bari ngabayang tah eta tempat keluar urang teh, tah eta kuburan urang teh. Kenapa kuburan Pak? Maka kalau menginginkan kebahagiaan setelah mati, maka orang perlunya orang kuburan urang. Untuk memaham berurang teh. Orang menginginkan kebahagiaan setelah mati, maka harus tahu dulu kuburan urang di mana dan perlu dikumahkeun eta kuburan. Ketika alam ruh jatuh matilah ruh manusia. Ketika dalam ruh hidup, ketika pindah dalam rahim proses kematian. Hidup lagi di alam rahim. Hidup dalam rahim mati lagi. Masuk ke alam dunia, hidup dalam dunia. Jadi hidup mati, hidup mati. Jadi kuburan orang teh sebenarnya nama adalah rahim hidup orang. Lalu rumah atas orang menang kebahagiaannya hormati hidup orang, berbakti kepada orang tua kita, mengaji alam dulu Pak. Jadi kita bagus hukum sempurna kan. Urang selain kita bakal neta ini. Tah Madinah, kunaon jauh, jauh nama udah biasa, bapak-bapak sok hayang ngajuhan bae indung budaknya dengan. Nah yang anu, tah eta gitu. Sejauh nama kan gitu. Dan hijrah teh ya kan gitu. Mau bener hijrah gitu. Hijrah kanu mau ngorah. Nah, ceritakan Nabi Ibrahim mendua kan gitu. Siti Hajar, Siti Hafsah, eta gitu. Nah jauh Madinah kan jeung Masjidil Haram terdekat dinya eta seperti itu. Nah ketika di Ka'bah eta Ka'bah simbol orang tua kita, abal anbiya, bapaknya para nabi atau abah urang, bapak urang. Nah di situ ketika orang mau melanjutkan lagi menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tata carana pertama orang bisa suci jasmani, suci rohani, punya guru dan bukan guru sebagai ilmunya orang masahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulah poho orang menghormat mengabdi kepada ayah
ibu gitu. Dan segitu orang berboga keyakinan yang kuat, keyakinan yang sangat kuat untuk menggapai itu. Kalau sampai di tengah perjalanan orang bimbang atau ragu. Nah, keyakinan yang kuat itu digambarkan dengan telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pertanda punya keinginan ingin membangun suatu rumah, ingin membangun suatu bangunan, sehingga saking kuatnya ingin membangun suatu bangunan sehingga tapak Nabi Ibrahim sampai membekas. Berarti keyakinan orang harus benar berkara sampai berkara, Pak. Kalau sampai itu, kalau sampai tengah jalan, jalan tengah buaya, ya berarti di orang jujur kurang dari Allah, nggak akan tercapai. Aja ngedei, terus gitu barulah orang geus menang estu, geus menang izin, geus menang ridho. Kalau kurang boga ilmuna, semangat tiba itu kan, semangat tuh, semangat ada, tenaga ada, tadi ya, geus barang tuang saperluna, yang penting makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Nggak ada makan ada hidup, berarti kurang punya tenaga. Lahiriah kurang. Tenaga batinnya didorong dengan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, yakin. Biidznillah wa ridho, kan gitu ininya. Biidznillah wa ridho. Benar-benar saja. Jadi berikan keyakinan yang kuat. Harus izin Allah, ridho Allah. Yakin orang ragu-ragunya. Kalau orang izinan yang izin setengah-setengah, izin lagi kan gitu. Orang nake yakin, kalau nake setengah anak indah dhanni abdi. Terus langsung berjalan di satu tempat mampir, mana ada suatu patilasan para nabi, patilasan apapun, bekas-bekas nabi dahulu mampir salat sunat. Dan begitu pun ketika orang pergi kemana saja, punya tujuan apa saja, jangan lupa silaturahim dengan orang yang sudah meninggal dunia ataupun silaturahim dengan orang yang masih hidup. Jangan lupakan itu. Orang kemana-mana seperti itu dia. Jangan lupakan silaturahim. Maka ketika silaturahim ke orang yang sudah meninggal dunia, berarti kita menziarah kubur terhadap para sesepuh, para wali dan lain sebagainya, tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Dengan yang masih hidup, dengan kiai yang masih hidup, dengan yang masih hidup, atau dengan saudara-saudara kita yang lainnya, gitu kan. Terus selalu seperti itu. Nah setelah itu menunjuklah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana Pak? Baitul Maqdis teh di Palestina, di mana Baitul Maqdis adalah tempat kerajaannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Karena Muhammad dirinya itu pun melaksanakan ibadah sholat sunat. Bahkan di situ di Baitul Maqdis Muhammad sebagai imam para anbiya wal mursalin. Para nabi semuanya jadikan imam di situ. Hubungkan antara Baitullah Masjidil Haram dengan Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim membangun rumah. Berarti ketika orang punya mengingat ridho Allah Subhanahu wa taala, punya keyakinan yang kuat untuk menggapai ridho Allah, berarti sama saja kita sedang membangun suatu rumah. Membangun suatu rumah. Nah, rumah eta masih kosong. Rumah eta masih kosong. Maka perlukan perjalanan yang lain. Silaturahim lagi, dengan ilmu deui, boga guru deui kan gitu. Karena kita pergi terlepas daripada komunikasi dengan guru, curhat dengan guru dan sebagainya. Pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Kapan pun dimana kalau kita ragu-ragu dalam menggapai sesuatu, tanyakan kepada ahlinya. Apalagi urusan agama, urusan akhirat, maka tanyakan kepada kiai atau ulama atau ustaz yang benar paham terhadap bidangnya, lahir maupun batin. Itu Baitullah, hasil haram masih kosong rumahnya. Yang kenyataannya kosong Pak. Kenyataannya kosong. Di Baitullah itu nggak ada apa-apa dalam rumah, di dalam sana itu. Hanya ada tiang ilu unggul. Ayo Haji, orang selebat kalabat Baitullah, Haji, atau selebat ke Baitullah, lepatnya Baitullah gitu. Caca Pak Haji, lepatnya ke Baitullah nak. Luar punya itu. Sebenarnya ningali di internet kan gitu.
militer di derajat pernikahan itu gitu kan. Kemudian di dalam Baitullah ada tiang tiga. Jadi sebenarnya orang sholat itu tidak menghadap Ka'bah. Karena di jero Ka'bah ada sholat. Ruangan seperti ini sampai di rumah sini, di sini ada tiang tiga gitu. Kan di lebat kita mau sholat dari Pak, ada penunggunya. Dan setiap saat setiap waktu sholat di situ gitu. Mengikuti jemaah yang lain. Dan waktu sholat di jero nungguan kayak gitu. Semuanya menghadap satu tiang ke tengah-tengah, dengan poros. Dalam orang anak ilmu metafisika atau ilmu IPA gitu. Porosnya adalah termasuk porosnya bumi. Selain dengan poros bumi yang ada di Baitul Maqdis, ada juga di Masjidil Haram di Ka'bah itu ada poros bumi. Di mana poros bumi ini akan mengeluarkan hawa panas yang sangat panas sekali. Maka dicirian Allah SWT dengan dibangunnya Ka'bah supaya tong sampai tanpa ada dirusak oleh manusia. Memerintah Nabi Ibrahim. Situ suruh bikin rumah supaya untuk mengamankan poros bumi itu. Sedangkan hawa keluar dari bumi itu panas sekali, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala masih panas kene taruhnya barang Arab. Panas sehingga bisa gersang. Sehingga gersang pasti tidak akan ada yang tumbuh. Maka Allah menurunkan Hajar Aswad. Hajar adalah batu hitam. Sekurang mah batu giok hitam. Dimana sangat dingin sekali, bisa meredam panasnya hawa bumi. Maka disandingkan di situ untuk meredam hawa panasnya. Namun giok hitam, panasnya lebih gitu kan. Tidak akan ada kehidupan di daerah tidak hal seperti itu. Tidak ada kehidupan di panasnya. Di Baitul Maqdis gitu kan. Arti Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, rumah suci. Berarti ketika orang bisa bangun rumah gitu, supaya imah eta bisa diisian, berarti harus suci rumahnya, harus bersih rumahnya. Gitu. Sok bisi balak kena jura imah urang. Bisi balak, loba leguna, loba sampahna. Kira-kira orang wanita masuk barang-barang halus dan imah. Apalagi waktu bidangan menara pasti dibersihan. Belah, kalau dibersihan belah disucikan dulu rumah kita. Apa sih rumah kita teh? Oh, hati urang. Bersihkan belah hati urang. Harus bersih berarti Pak insya Allah apapun amal apapun yang kita laksanakan akan bisa masuk sebagai amal, sebagai pahala dan akan timbul keberkahan dengan sendirinya. Alladzi barokna haulahu. Anda suci mah hati orang diisi oleh amal-amal soleh, timbullah pahala, maka timbul keberkahan. Seperti itu. Itu proses untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 11 lewat. Mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara ngaji alam. Ngaji alam, orang menggeber itu Allah dengan ngaji alam seperti itu. Desak-desak itu, ibu-ibu bapak sadayana, orang boga guru, didampingi terus Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril, didampingi terus gitu kan, dampingi terus. Yakin orang berarti orang kudu turun pasti tina guru. Gitu kan. Dan disitulah Nabi Muhammad mau mi'raj, tapi jangan lupa Pak. Timiti berangkat nepi ka arek naik nage anu ngaranna iblis laknatullah selalu mengintai, selalu menggoda. Seperti itu. Dan hiji kaul mah hadis dhaifah gitu kan. Ada sebuah batu gitu kan tempat menginjaknya Nabi Muhammad ketika mi'raj gitu kan. Jadi ketika habis melaksanakan sholat sunat di Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan satu tangga dari emas berlian gitu kan. Nah, emas tangga itu bersandar terhadap batu yang ada di bumi ini. Ya, ada batunya di Baitul Maqdis gitu kan. Sehingga di nanti kalau hadis dhaifah eta batu teh ngambang cenah. Rahman bukan ngambang ya, hanya sekedar permainan saja gitu. Tidak berita apa hoak lah gitu. Ternyata batu itu tempat ketika itu tangga untuk mi'raj disandarkan ke batu itu. Nah batu eta hiji kisah mah hayang milu. Yang milu dan Muhammad mi'raj. Tapi kudu Muhammad ulah sehingga dijejek eta batu teh sampai
rembes gitu. Nah berarti Pak, ketika kita mau menyerahkan amal ibadah kita, Allahumma taqabbal du'ana, taqabbal a'malana, taqabbal shadaqatana, taqabbal salawatina, taqabbal siyamana, nyerahkeun amal urang ka Allah. Yang perlu diingat, jangan sampai kita mengingat urusan duniawi. Ketika kita menyerahkan hasil amal ibadah kita kepada Allah, tapi duniawi misi bayang-bayang ini sarua jeung halangan karena ditarimana amal ibadah urang ku Allah Subhanahu wa taala. Geus bisa di pikiran urang yang hati urang menghilangkan hawa duniawi, langsung mi'raj dengan Muhammad. Ketika mi'raj ada yang ikuti siapa Iblis membawa obor nganggoda, aya ini nganggoda. Berarti ketika kita sudah, ya Allah, terimalah amal saya, terimalah sholat saya, terimalah ibadah saya, terimalah sedekah saya. Pas geus amin kan gitu tuh gitu kan. Tapi jangan lupa sanggeusna amin belum tentu orang menang keberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah sudah menerima amal ibadah kita, yakin Rahman Rahimnya Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan barokahnya, Allah akan menurunkan hidayah kepada kita. Sebelum turun rahmat Allah, maka iblis laknatullah akan menggoda dulu, akan menghalangi supaya rahmat itu jangan sampai turun. Digoda lagi kita, geus sedekah, geus iraha sedekah nama, satu waktu diomongkeun deui, gitu kan, omongkeun amal kasuk alus sabarang ka batu tujuanna naon? Ria, tah eta goblok. Padahal eta amal teh padahal geus ditarima ku Allah. Awal mah niat ikhlas lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Benar-benar ikhlas ta'ala. Tapi satu waktu tetap iblis mah menggoda orang. Ada daya amal orang diterima ku Allah dan yakin diterima ku Allah, Allah akan menurunkan berkahnya dengan rahmatnya itu. Karena sebelum Allah menurunkan barokahnya, menurunkan rahmatnya, menurunkan ridhonya, maka bakal dijegal dulu oleh iblis laknatullah. Sehingga apa? Ketika kita digoda, bisa tergoda oleh iblis laknatullah, maka yang timbul bukan rahmat Allah, tapi laknatullah. Jadi amal kita sia-sia karena hati kita masih belum muqaddas kan gitu, belum suci gitu. Harus disucikeun gitu kan. Kotoran deui, itu urang. Enggak perlu urang mah memperbanyak istighfar. Segera ketika orang bohong atau berbuat maksiat, berbuat dosa, segera mohon istighfar supaya harapan kepada Allah bisa menghapus dosa yang telah kita lakukan, sehingga amal ibadah kita yang telah kita capai, yang telah kita dapatkan tidak begitu saja hilang dari catatan dari rumah kita. Karena yang mana ngasuh kita itu imah gitu. Ada kolektor datang, banyak menengah saya ngumpulkan duit, yang terdepek gitu. Dan juga akhir orang punya kesalahan, akhirnya tak barang menjual iman dicopot, dia jadi keluar gitu. Jangan sampai orang ketika amal sudah kita dapatkan, pahala sudah kita dapatkan, berkah dari Allah akan kita dapatkan. Di tengah jalan dijabel deui rahmatna, dijabel deui hidayahna, dijabel deui taufikna. Sebelum datangnya rahmat Allah akan timbul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah orang bisa, Pak, insya Allah ketika orang berpertolongan Allah, orang bisa menghalau godaan tipu daya iblis. Dan dari mana kita mendapatkan pertolongan itu? Hakkan ada dari Allah, tapi itu memerlukan syarat untuk mendapatkan pertolongan itu. Itu melalui pengajian, melalui majlis taklim, melalui tausiah guru-guru khusus dengan ibadah amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah. Sanesna amal orang diterima ku Allah Subhanahu wa taala, orang menang ridho Allah Subhanahu wa taala, yakin dari mana Allah akan menurunkan keberkahan ka urang. Nah, keberkahan itu apakah begitu orang langsung mendapatkan kesenangan saja? Senang, bahagia kan gitu. Tapi di balik kesenangan, di balik kebahagiaan ada tantangan yang lebih dahsyat lagi ke depannya. Pak, Ibu, ketika Ibu sekolah, ketika ada lulus ujian, senang tuh ujiannya lulus. Tapi yakin di depan akan ada ujian lebih berat lagi. Terus tuh naik kelas senang, tapi di depan itu kita naik kelas, di kelas yang akan datang ada ujian yang lebih berat lagi.
Itu ketika kita bisa menghadapi sebuah tenaga, yakin dan penuh kita bisa menghalus itu, berikhtiar untuk berkah, optimis, selalu husnudon terhadap yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian rahimakumullah. Itu haji alam. Kira-kira kahatos teu Pak, Bu? Itu makna Allahumma barik lana biro jabat. Pak insyaallah orang bisa mengambil pelajaran dari itu. Sudah perjalanan satu malam tapi bisa menjadi pedoman seumur hidup kita. Perjalanan satu malam itu sepenting-penting acan, gitu kan? Sajam keduka kan gitu. Tapi menjadikan pedoman seumur hidup kita. Itulah sejarah, itulah kisah yang bisa dijadikan pelajaran untuk kehidupan kita yang akan di masa datang. Lingduru mada fis samawati wa ma tubrin hayatan in kuntum qauman la yu'minun. Insyaallah orang bisa mengambil pelajaran, berarti orang tidak termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang saya bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya sehingga orang benar-benar menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya melalui tausiah guru-guru kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sehingga kita lebih semangat lagi, lebih ngegas lagi dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata tidak semangat 45 dimanapun berada, terkenal hujan, terkenal angin, dimanapun lagi siap itu bertanda ketika orang siap kapanpun dan berarti orang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian Allah, saya itu berhatur mudah-mudahan hadirin sekalian Allah, saat itu atur satu acana zikir manaki dilajengkeun ya aya amanah di Pak Yai di urang sadayana aya ulama kangge jamaah takdim eta malam Kamis di majelis taklim Miftahul Huda Pungangan Kidul. Insyaallah dan ngayakeun Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang senantiasa nyumpuran karena pamulana panitia Isra Mi'raj nyaeta di majelis taklim Miftahul Huda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan musim sampaikan aya manfaat.